Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Ya, dalam sambutannya Prabowo menyebut pendirian pabrik ini sebagai buah dari kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia. Tekan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian pabrik PT Lotte Chemical Indonesia di Kompleks Petrokimia di Cilegon, Banten. Peresmian dihadiri sejumlah pejabat negara hingga kepala daerah setempat. Prabowo juga mengaku mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo karena berdirinya pabrik ini juga ada andil dari Jokowi. Menurutnya, pendirian pabrik ini juga hasil kesepakatan atau lobi Jokowi dengan pimpinan Korea Selatan. Seharusnya atau saya kemarin juga mengundang atau saya minta diundang Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, ya. Karena bagaimanapun ini salah satu prestasi beliau. Ini dimulai di zaman beliau, juga hasil kesepakatan, hasil lobby beliau dengan pimpinan Korea. Jadi sepantasnya beliau ke sini, ya. Hanya beliau minta maaf, beliau telepon saya, beliau belum bisa hadir. Proyek ini merupakan realisasi investasi besar Lotte Chemical di Indonesia yang mencapai 62 triliun rupiah untuk membangun kompleks petrokimia hilir berteknologi tinggi. Proyek ini merupakan salah satu investasi besar asal Korea Selatan dan menjadi simbol kuatnya hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan. Ya, pemirsa, operasi gabungan DJBC, Satgasus dan DJP Kemenkeu mengungkap penahanan 87 kontainer terkait pelanggaran ekspor produk turunan CPO. Ya, pengungkapan ini bagian dari optimalisasi penerimaan negara. Digelar langsung di buffer area MTI NPCT 1 Jalan Terminal Kalibaru Raya, Cilincing, Jakarta Utara. Tim gabungan mengungkap penahanan 87 kontainer terkait pelanggaran ekspor produk turunan minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO. Pengungkapan ini hasil kerjasama Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak Kemenkeu, dan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri. Dirjen Bea dan Cukai, Jaka Budi Utama, menyebut peristiwa bermula dari temuan dan analisa awal Satgasus OPN Polri yang mengidentifikasi adanya indikasi penyimpangan dalam kegiatan ekspor produk turunan minyak kelapa sawit mentah. Pemberitahuan yang tidak sesuai dengan izin ekspor, sehingga kita melakukan analisa data yang akhirnya dengan menggunakan laboratorium yang berbeda, ternyata setelah diteliti secara mendalam bahwa pemberitahuan izin ekspor tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh importir, sehingga kita melakukan langkah-langkah untuk penegahan, ya, karena setelah kita dalami bahwa dari yang diberitahukan ternyata secara berkala sudah sering terjadi pemberitahuan yang tidak sesuai. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga turut hadir dan menyaksikan temuan barang bukti oleh petugas. Sejumlah barang bukti diamankan, di antaranya 87 kontainer bermuatan 1.802 ton produk turunan minyak sawit mentah yaitu fatty matter. Muatan senilai 28,7 miliar rupiah itu disebut milik PT MMS, di mana saat hendak diekspor diduga melakukan pelanggaran ekspor turunan CPO. Produk tersebut dikategorikan barang tidak kena bea keluar dan tidak termasuk larangan terbatas ekspor. Padahal seharusnya barang mengandung turunan CPO berpotensi kena ketentuan ekspor.
sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto terkait dengan upaya untuk terus mengurangi potensi terjadinya kebocoran negara, maka kami Polri membentuk Satgas Optimalisasi Penggunaan Negara. Alhamdulillah hasil kerjasama dengan Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analisis Satgasus terhadap PT MNS terkait dengan adanya lonjakan yang luar biasa dari ekspor komoditas petimeter dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, naik hampir 278%, dan ini tentunya menjadi hal yang anomali dan dilakukan pendalaman oleh tim. Alhamdulillah dari hasil kerjasama tersebut maka dilaksanakanlah pemeriksaan terhadap kandungan petimeter ke 3 lab yang ada, baik yang ada di Bea Cukai, kemudian ada yang dari salah satu universitas, dan juga ada juga dari laboratorium terpadu. Melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, yaitu kita mengupayakan sedemikian rupa agar terjadi perbaikan dari ICOR, ya, ICOR, dan inilah salah satu upaya yang jelas, konkret, ya, dalam rangka kita memperbaiki ICOR, dalam rangka kita menambah pemasukan negara melalui pajak, dan pada gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional. Ini merupakan deterrent effect atau faktor deterrent, dan setelah itu akan ada pembinaan lebih lanjut. Kami akan mencermati 290 perusahaan lainnya. 290 perusahaan lainnya. Ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kapolri dan jajarannya, kepada Pak Dirjen Bea Cukai dan juga Pak Dirjen Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.